Halo random people, balik lagi di channel ini dan di video kali ini saya akan ngebahas macam-macam storage yang bisa kalian pakai untuk menyimpan part Lego kalian. Di sini ada 4 macam storage yang berbeda-beda dan akan saya bahas satu-satu keunggulan serta kekurangan mereka. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita mulai dari yang kecil dulu. Jadi ini adalah organizer box yang biasanya kalau sama bapak-bapak itu dipakai buat nyimpan alat-alat tukang ya, kayak paku, baut dan sebagainya. Terus kalau sama ibu-ibu biasanya dipakai buat naruh perhiasan. Nah buat kita nih kolektor Lego, box ini bisa banget buat nyimpan part-part Lego. Dia bentuknya bisa dibilang compact, jadi kita bisa bawa dia kemana-mana. Terus sekatnya juga ya lumayan lah. Ada yang bagian kecil-kecil dan yang tengah ini memanjang ya. Jadi kita bisa simpan part yang panjang. Nah langsung aja deh ke kelebihannya. Pertama, dia itu praktis. Kita bisa lihat dari bentuk yang kecil, jadi bisa banget lah kalau kalian mau bawa organizer ini traveling dan dimasukin ke ransel. Kedua, dari segi harga, dia ini yang paling murah, mungkin 25.000 udah dapet kayak gini. Ketiga, ini nyarinya gampang banget, kayaknya di mana-mana ada, jadi mudah untuk didapatkan di mana saja. Keempat, dia cukup transparan, jadi kalian bisa dengan mudah ngelihat isi dari box itu apa aja. Nah untuk kekurangan sendiri, pertama sekatnya ini permanen, jadi kita nggak bisa modif kalau kita punya part yang ukurannya lebih besar dari sekatnya. Bisa dibilang emang cocoknya buat part-part kecil aja. Kedua, karena sekatnya nggak bisa dimodif, jadi jumlah sekatnya ya bisa dibilang sedikit. Dengan banyaknya part Lego ya kalau pakai satu box ini nggak akan cukup. Ketiga, dia nggak bisa nampung banyak part karena ya bentuknya yang kecil ini membuat daya tampungnya juga tidak banyak. Keempat, bahannya terbuat dari plastik yang menurut saya agak ringkih. Oke, lanjut ke organizer berikutnya. Ini adalah organizer dari Chris Bow. Dari bentuknya emang paling beda dari organizer lain. Organizer ini tinggi terus kelihatan kokoh banget. Ya namanya juga produk Chris Bow ya, jangan ditanya lagi. Langsung aja deh ke kelebihannya. Pertama, udah jelas dia kokoh banget. Seperti yang saya jelasin tadi ya, barang-barang Chris Bow itu rata-rata sih walaupun plastik dia kokoh. Kedua, dia punya banyak storage, jadi kalau kalian mau nyimpan part Lego yang besar, kalian bisa pakai bagian ini karena ruang penyimpanannya lebih luas dan cukup dalam. Tapi kalau kalian mau nyimpan part Lego yang kecil-kecil itu juga bisa, karena di bagian sini ada 4 drawer yang bisa banget dipakai buat nyimpan part-part kecil. Kedua, sekat di 4 drawer ini bisa dimodif. Nah, jadi kalau kalian punya part yang lebih panjang, kalian bisa extend seperti ini. Walaupun dimodifnya cuma di satu sisi aja. Ketiga, drawer-drawer ini juga bisa kalian bawa kemana-mana. Bentuknya lebih kecil dan lebih compact dari organizer pertama. Biasanya sih saya bawa drawer ini pas lagi jalan-jalan keluar dan pengen foto-foto minifigur. Keempat, dia ada handle-nya. Nah, jadi ini memudahkan kalian ketika mau mindahin atau bawa organizer ini. Kelima, pengunci dari organizer ini cukup kuat. Keenam, organizer ini rapat atau nggak ada space, jadi artinya debu itu nggak gampang masuk, jadi kita nggak perlu sering-sering bersihin. Nah untuk kekurangan sendiri cuma satu sih, sekat di drawernya itu terlalu kecil. Sekat ini nggak bisa dipakai buat naruh 1x2, 2x2 dan sebagainya. Dimana kita tahu part-part itu yang sering kita dapat di sebuah set. Nah alternatifnya adalah kita bisa taruh si 1x2, 2x2 dan sebagainya itu di bagian atas ini. Ya cuma kekurangan keduanya nih, di bagian atas ini tuh nggak ada sekatnya, jadi nyampur aja gitu. Dan terlalu besar juga sih buat 2x2, 2x5. Jadi kesannya kayak satu terlalu kecil, satu lagi terlalu besar. Oh ya, sama harganya juga cukup mahal, sekitar ya hampir 200 ribuan gitu. Saya nggak tahu ini masuk kekurangan atau enggak, karena dengan harga segitu ya bahannya bagus dan fiturnya juga lumayan. Oke, lanjut ke organizer yang satu ini. Ini adalah organizer yang dari bentuk dia lebih gede dari dua organizer sebelumnya. Dan kelihatannya kalau organizer ini nggak cocok buat traveling ya, karena ribet dibawa. Langsung aja ke kelebihannya. Pertama, karena bentuknya gede, jadi sekatnya banyak. Di sini ada 15 sekat atau 15 drawer yang bentuknya beda-beda, jadi nggak monoton gitu. Kedua, daya tampungnya juga banyak. Kalian bisa taruh part-part besar, part-part kecil, karena ya itu tadi ukurannya beragam. Ketiga, di setiap drawer itu ada penguncinya. Jadi kalau kita mau tarik drawernya, kita harus sambil pencet bagian putih-putih ini terus baru ditarik. Jadi nggak gampang kebuka. Keempat, sama kayak organizer Chris Bow tadi, dia ada handle-nya yang jelas memudahkan kita untuk mindah-mindahin dia.
Nah untuk kekurangannya sendiri, pertama sekatnya nggak bisa dimodif alias permanen. Kalau kalian mau modif, mungkin harus DIY ya pakai kardus gitu. Dan itu cukup ribet sih. Kedua di step drawernya itu ada space gitu yang bikin drawer ini gampang debuan. Ini salah satu hal yang paling mengganggu ya karena debu itu adalah musuh nomor satu kolektor. Ketiga dia nggak ada tempat untuk naruh label. Tapi ini bisa kita akalin sih pakai tempelan ya. Walaupun hasilnya jadi kurang bagus kayak gini. Cuma untuk organizer seperti ini perlu banget sih dikasih fitur untuk taruh label. Oh ya, kalau dari segi harga dia nggak semahal Crispo, tapi masih di kisaran 100 ribuan. Organizer terakhir adalah organizer yang sempat saya bikin videonya sendiri. Ini adalah organizer dari Rako. Bentuknya hampir sama kayak organizer yang barusan saya bahas, tapi ini fiturnya beda dari yang tadi. Langsung aja deh ke kelebihannya. Pertama, drawernya cukup banyak. Ada 30 drawer dengan ukuran yang sama. Kedua, tiap drawernya juga punya sekat yang bisa dimodif-modif seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan bentuk part atau banyaknya part yang mau kita simpan. Ketiga, kita juga dikasih 30 sekat di pembeliannya yang berguna banget buat kita para kolektor misahin tiap partnya. Keempat, dia ada tempat untuk taruh label. Nah ini berguna banget nih buat kolektor karena dengan adanya label ini bener-bener memudahkan kita ketika nyari part tanpa harus buka drawernya satu-satu. Nah untuk kekurangannya sendiri, pertama dari bahannya ya. Organizer ini tuh dibuat dari plastik yang bisa dibilang kurang kokoh. Kalau kita goyang-goyang sedikit ya, itu plastiknya tuh kayak ngikut gitu. Kedua, handle drawernya. Menurut saya desain handle drawer ini kurang bagus dan kurang minimalis gitu. Walaupun dari segi fungsi ya emang memudahkan kita sih buat narik drawernya. Cuma ya desainnya agak kurang bagus gitu. Ketiga, tiap drawer ini nggak ada penguncinya. Jadi kalau kesenggol dikit atau pas kita bawanya kurang bener, dia tuh gampang keluar, gampang jatuh gitu. Jadi bawanya bener-bener harus hati-hati. Kalau nggak ya drawernya bisa jatuh semua. Keempat, organizer ini nggak punya handle yang di atas. Nah, udah drawer yang nggak ada pengunci, nggak ada handle-nya pula. Oke, jadi itu dia macam-macam organizer yang bisa kalian pakai untuk simpen part-part Lego kalian. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Mungkin kalau saya sendiri lebih suka organizer dari Rako ini dan drawer dari Crispo karena organizer Rako ini bikin part jadi lebih rapi, sedangkan drawer Crispo ini enak buat dibawa traveling. Jadi ya sesuaikan aja sih dengan kebutuhan kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Bye.